Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari mahasiswa PPL yang ditempatkan di SD Al Azhar Budi Siva Solo. Yang di sini kita akan melakukan WKG. Kita akan memberikan sosialisasi mengenai kebinekaan global. Ya, di sini nanti akan disampaikan oleh Yanda sama Bunda yang PPL di SD sini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bunda Indah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Mohon perhatiannya ya, diperhatikan di layarnya. Yang pertama yaitu kami akan membahas topik 1 yang bertema kebinekaan global, dunia yang berwarna. Lanjut. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu meliputi memahami bahwa kita adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Lanjut. Kemudian yang kedua yaitu mulai dari diri, atau ada pertanyaan pemantik. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Seperti warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya sama. Lanjut. Nah, di sini ada aktivitas ya. Ini ada sebuah peta. Sejak dahulu kala, manusia berimigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ada yang tahu contohnya enggak? Contoh apa? Coba Mbak. Nenek moyang kita yang misalnya dari Cina pindah ke Indonesia untuk mencari keluarga dan tempat tinggal yang baru. Ya, bisa. Ada yang tahu lagi? Enggak apa-apa, ayo. Enggak ada yang salah, ayo. Boleh, ayo. Ya, gantian. Perdagangan. Perdagangan. Oh, boleh. Aku. Menjajah. Jerman ke Nazi. Apa itu? Nazi ke Jerman. Nazi ke Jerman. Jerman ke Uni Soviet. Dari Indonesia ke Palestina untuk menyelamatkan Palestina. Ya, boleh. Terakhir. Habis ini. Belanda ke Indonesia mau menjajah sama ngeluting. Ayo, yang perempuan ada enggak? Ada yang mau menjawab enggak? Zoya. Saya tadi mau. Ayo. Saya tuh Mau enggak? Ayo. Di kelas kita. Apa? Ini kamu. Ya kenapa? Tadi aku untuk mencari pasangan hidup. Boleh. Udah? Apa ya? Tadi Udah. tadi. Lanjut slide berikutnya. Yang kemudian akan dijelaskan oleh Yanda Erik. Oke. Aktivitas. Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Enggak tuh kita dijajah buktinya. Kan dulu. Ya, ini aktivitasnya. Namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negara dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, kita akan bermain game mayoritas sama minoritas atau pribumi atau pendatang. Gini, langkah-langkahnya adalah buat kelompok dengan jumlah anggotanya ganjil. Ada 5 atau 7 ya. Terus fasilitator akan memberikan sebuah pertanyaan dengan 2 jawaban. Pilih salah satu dalam hati. Benar.
Setelah aba-aba terikan jawabanmu. Kelompok dengan jawaban mayoritas berhak menempelkan cap di muka minoritas. Gini. Di sini sudah satu ini udah 5. Ini udah 5. Ya. Terus itu ini udah 5, Mas. Udah 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 loh. Anaknya tak sini. Yang lain di sini, yang lain di sini. Yang 2, Mas. Yang 2 sini, Mas. Yang 2 sini. Enggak usah untuk sini. Oke, 7. Oke. Nah, ada 4 kelompok. Ya. Nanti permainannya gini. Satu kelompok kan pasti nggak ada yang sama karena kan ganjil 5 atau 7, ya kan? Nanti kita akan kasih pilihan, ada 2 pilihan. Nanti jawabannya dalam hati dulu, baru ketika Yanda Erik bilang silahkan kalian jawab pilihannya. Ya, karena permainan di sini adalah kelompok dengan jawaban mayoritas. Mayoritas itu apa? Agama. Kok agama sih? Mayoritas yang paling ditinggikan. Yang paling banyak berhak menempelkan yang minoritas. Berarti kalau minoritas adalah yang paling sedikit. Berarti jawaban yang paling banyak nanti menempelkan apa ya, Nda? Dicoret aja ya, dicoret tangannya aja. Ya. Oke. Ini kan udah ada 5 berapa kelompok tadi? 4 kelompok ya. Silakan. Sebelumnya saya kasih contoh terlebih dahulu ya. Misal ada warna putih sama hitam. Kalian pilih mana? Dijawab di dalam hati. Sesuai hati kalian. Kalian tuh sukanya yang mana? Nanti Oke. sesudah Kan pilihannya ada 2. Sesudah Yanda Bunda beri instruksi, kalian pilih mana? Langsung jawab ya. Boleh. Kalau tangan kanan itu Hitam. Misal. Tangan Terus kiri tangan berarti putih. Misalnya Nanti gitu ya. ketika Yanda bilang silahkan, berarti kalian harus mengangkat tangan sesuai apa hati kalian. Tangan kanan tadi hitam. Katanya bintang. Hitam. Yang kiri adalah putih. Ya. Oke. Contoh gini. Yanda kasih contoh ya. Silakan. Ayo Mas. Silakan sekarang Yanda kasih contoh warna dulu ya tadi ya. Kalau kanan tadi hitam, kalau yang kiri nanti putih. Oke, sudah dipikirkan apa yang kalian sukai 2 pilihan itu? Sudah. Nanti kalau jawaban tangan kanan itu berarti warna hitam. Kalau kiri berarti warna putih. Oke, paham? Silahkan jawabannya diangkat tangannya. Yang atas. Gak usah ragu. Kalau udah tangan kiri ya jangan ganti tangan. Oke. Contoh. Ini contoh ya. Ini contoh dulu kelompok yang ini. Berarti yang tangan kanan berapa? Tangan kanan ada berapa? 1. Enggak, 1, 2. Ini berapa? 3 kan. Berarti yang mayoritas yang mana? Putih. Yang putih. Yang minoritas berarti warna hitam. Berarti kalau nanti yang minoritas ini nanti dicoret. Ya? Makanya di sini hanya permainan. Hah? Hah? Pakai bedak ya? Pakai bedak. Punya enggak? Punya bedak enggak? Oke. Udah? Minoritas itu yang paling sedikit. Pemilih yang paling sedikit. Oke. Silakan kita permainan ya. Apa? Kan nanti pilihannya banyak. Hah? Itu kanan. Oke, dah. Silakan sering makan nggak? Sering makan kuliner nggak?
Sering makan kuliner ya? Nah, di sini ada pilihannya. Biasanya itu yang tertempel itu bakso sama mie ayam. Kan nggak semua orang itu pilihannya sama. Silahkan sesuai hati kalian. Kalau tangan kanan itu bakso, tangan kiri itu mie ayam. Silahkan sesuai hati kalian. Silahkan sesuai kesukaan kalian. Hah? Kan pilihannya cuma 2. Nggak pilih. Kan pilih salah satu yang paling kamu suka dulu, sama menyebutkan namanya. Contohnya kalau kanan kan bakso gitu ya, kalau kiri berarti mie ayam. Oke? Sudah nggak boleh itu sesuai kalian, kesukaan kalian. Bakso kanan. Oke? Sudah. Silakan jawabannya. Oke. Saat kanan. Nah itu. Ini kiri. Yang sana apa, Mas? Yang sana apa, Mbak? Oh, bakso semua. Ada yang kiri itu, Lah ini apa nih? Ada yang kiri 1 itu, ada 2. Berarti minoritas, berarti harus dicoret. Dicoret satu kelompoknya aja. Nah, sini kan karena satu kelompok ya, dicoret yang kelompoknya aja. Ya, silakan dicoret. Ayo. Di telapak tangan, dicoret pakai pulpen. Bagian kelompoknya yang menyoret. Yang bahkan kelompoknya, bukan semua. Ini satu sama itu. Ya? Udah satu kelompok aja, Mas. Kelompokmu sini, kelompokmu aja yang nyoret. Iya, itu aja. Dah. Selanjutnya, Mas. Seperti di lihat Lihat di layar. Perhatikan. Jangan jawab. Aku nggak nyala, nggak mati. Aku sedang. Aku pakai lampu. Oke, silakan. Ini kan aktivitas tim tidur yang mana? Kalau tidur itu lampunya nyala atau mati? Kalau tangan kanan itu nyala, tangan kiri itu mati. Oke, sudah 1, 2, 3. Ayo. Oke, ada yang berbeda di kelompoknya. Hah? Kalau pakai lampu tidur apa? Lampu tidur dia nyala lah berarti. Iya kan, yang penting ada lampunya. Kalau mati berarti nggak ada lampunya. Ya sama, yang penting nyala. Menyala itu. Oke, yang salah, yang minoritas silahkan dicoret untuk kelompoknya. Sudah? Ayo, sekarang kembali duduk. Oke, lanjut. Udah, ayo. Nah, udah lanjut Mas. Ayo, udah lanjut. Di sini refleksi ya. Dari permainan tadi, ayo refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin di bawah ini. Apakah ada yang merasa khawatir untuk punya pilihan berbeda? Tidak ya.
Yang takut. Yang takut pilihan beda sendiri dari kelompoknya siapa? Kenapa takut? Takut beda pilihan. Kenapa takut, Mas? Kenapa takut? Hah? Takut aja gitu. Takut aja. Takut kalau dihukum, dicoret. Enggak, bukan takut aja, takut aja. Takut aja. Apakah menurutmu ada diskriminasi dalam permainan tadi? Itu apa? Dikucilkan. Dikucilkan. Enggak ada. Merasa dipojokkan. Enggak ada ya. Bagaimana peraturan permainan tadi diubah agar setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya tanpa rasa takut? Enggak ada yang rasa takut ya? Nah, oke, silakan Mas. Lanjut Mas. Oke, konsep dunia sedang tidak baik-baik. Gerakan Hindu ekstrim anti-Islam meningkat di India. Di sini diskriminasi serupa juga terjadi di belahan bumi lainnya dengan korban dan pelaku yang beragam. Di sini ada berita ya bahwa listing anti-Islam sentimen across India itu ya. Lanjut Mas. Lanjut. Ada kakak juga dong. Lanjut. Ini konsep. Dilihat ya. Padahal kita itu satu dan terhubung. Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Menurut Anda, secara genetik mana unsur yang lebih kuat dalam diri Najwa Shihab? Arab atau Cina? Tahu Najwa Shihab? Tahu ya? Ini dilihat. Aku nggak tahu. Nah, ini dilihat, didengarkan. Bahkan di Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar 4,19%. Dari DNA saya itu kayak etnis Mesoamerica sama Anda. Beda palsu. Ya, berarti ternyata yang Najwa Shihab yang kelihatannya seperti ke Arab-Araban ternyata DNA-nya tidak Tiongkok ya. Lanjut. Ini adalah ceritanya. Coba disimak terlebih dahulu ya. Diperhatikan videonya. Dengarkan. Orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulan yang luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Ijul, ternyata Ijal lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak
salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski dan hijau akademik, tapi yang membedakan adalah hijau punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari hijau. Jadi, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Ayo, di sini tadi kalian udah memperhatikan video ya yang udah diputar. Perannya siapa aja? Nah, di antara dua karakter tersebut, karakter Ijal seperti apa? Terus kalau yang Ijul? Bunda merah terlalu deras. Masih di zona nyaman. Nah, betul. Lanjut. 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 Demikian sosialisasi dari Yanda Bunda PPG Prajabatan UNS Solo. Atas perhatiannya terima kasih. Jika ada kesalahan dari sosialis tadi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mulai persiapan